warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Musyida dari kelas 5C PG PAUD Universitas Trunojoyo Madura. Jadi di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kemahiran berkomunikasi yang diampuh oleh Bapak Angga Fitriono. Nah, jadi Bapak Angga Fitriono ini menugaskan saya untuk membuat video tentang bagaimana menjadi seorang pemateri di dalam seminar, mulai dari bahasa tubuh, kemudian body language dan lain sebagainya. Nah, langsung saja saya akan mempraktekkan menjadi seorang pemateri dalam sebuah seminar. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya telah memberikan saya sebuah amanat untuk menjadi seorang pemateri dalam seminar pada hari ini. Nah, jadi langsung saja pada hari ini kita akan membahas seputar kepedulian seorang tenaga kesehatan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Nah, dari namanya saja sudah bidan desa. Jadi, bidan desa ini sangat berperan penting dalam kegiatan di sebuah desa. Nah, langsung saja. Jadi pada hari ini materinya adalah tentang figur tenaga kesehatan, yaitu seorang bidan desa dalam memberikan edukasi parenting tentang pencegahan virus COVID-19 serta pentingnya hidup sehat dan juga gizi seimbang anak di masa pandemi. Nah, jadi seorang bidan desa dalam tugasnya itu benar-benar sangat dibutuhkan di dalam keadaan yang sangat genting ini. Nah, langsung saja kita masuk pada materi. Nah, kita ulas sedikit tentang pengertian COVID-19. Jadi, memang COVID-19 ini adalah virus yang tidak bisa kita sepelekan di masa sekarang, karena benar-benar virus ini sangat selain mematikan juga benar-benar menyeluruh di seluruh dunia ini. Nah, kita ulas sejenak tentang coronavirus disease. Nah, apa sih coronavirus disease itu? Jadi, coronavirus disease ini adalah penyakit, virus, dan wabah jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Datang pertama kali dari Wuhan, Cina pada tahun 2019. Nah, virus ini pertama kali dilaporkan ke WHO atau Badan Kesehatan Dunia pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, jadi pertama kali datangnya COVID-19 ini itu di marak-maraknya itu pertama kali datangnya dari Wuhan, Cina, dan benar-benar menyebar luas di seluruh dunia itu mungkin pada awal-awal tahun 2020. Nah, penyebab virus ini apa sih? Jadi virus corona ini adalah zoonosis atau bisa disebut juga ditularkan antara hewan dan juga manusia. Peneliti menyebutkan hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tetapi banyak yang mengira virus ini berasal dari virus daripada kelelawar. Nah, jadi hewan-hewan liar itu dijual bebas di Cina. Jadi untuk dikonsumsi juga itu tidak ada sertifikat halal atau seperti apa. Di Cina itu makanannya memang bisa dibilang agak sembarangan seperti itu. Nah, untuk gejalanya
Tanda-tanda dan juga gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, kemudian kesulitan bernafas, dan juga hasil ronsen menunjukkan infiltrat pneumonia langsung di kedua paru-paru. Nah, pneumonia ini adalah sebuah radang yang terdapat dalam paru-paru dan itu sangat tidak enak sekali. Karena paru-paru itu adalah organ yang paling penting ya untuk pernafasan. Kemudian dampaknya sendiri, dampak pada kasus COVID-19 ini yang paling berat adalah pneumonia tadi. Kemudian sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan yang paling ditakutkan oleh orang-orang yaitu menyebabkan kematian. Nah, sudah saya katakan tadi, untuk virus coronavirus ini tidak bisa kita sepelekan sembarangan, karena memang ini adalah virus yang benar-benar nyata adanya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang utama, yaitu apa sih bidan desa itu dan juga apa tugas-tugasnya. Nah, di sini bidan desa didefinisikan yaitu bidan yang ditempatkan kemudian diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat dalam pencapaian target derajat kesehatan di wilayah kerjanya yang meliputi 1-2 desa. Nah, jadi bidan desa ini benar-benar diwajibkan dan juga tinggal kemudian bertugas di sebuah desa. Bukan sebuah desa saja, tetapi bisa 1-2 desa. Kemudian tujuan penempatan bidan desa sendiri yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, kemudian persalinan anak balita, serta pelayanan dan juga konseling. Kemudian yang kedua, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembinaan kesehatan ibu dan anak di wilayah kerjanya. Kemudian meningkatkan perilaku hidup sehat pada ibu, keluarga, dan juga seputar masyarakat. Jadi bidan desa ini sangat berperan penting sekali dalam lingkup sebuah desa. Kemudian tugas bidan desa. Tugas bidan desa ini yang paling penting adalah bertanggung jawab langsung kepada kepala puskesmas setempat dan bekerja sama dengan perangkat desa. Nah, jadi bidan desa ini bisa dikatakan sebagai tangan kanan perangkat desa ya, karena setiap kali acara yang diadakan perangkat desa, mungkin acara kesehatan atau acara parenting education, itu bidan desa itu sangat diperlukan oleh perangkat desa itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke peran bidan desa dalam pemberian parenting education tentang COVID-19. Nah, peran bidan desa ini yang paling spesifik adalah meliputi yang pertama adalah sebagai fasilitator kesehatan masyarakat. Nah, tugas utama seorang bidan desa itu yaitu melayani masyarakat, karena tugas seorang bidan desa akan bertanggung jawab langsung seperti yang tadi saya katakan, benar-benar bekerja sama dengan perangkat desa lainnya untuk mensejahterakan desa tersebut. Nah, bidan desa ini memiliki tugas yaitu membangun suatu program. Seperti parenting education tentang pencegahan COVID-19 untuk diterapkan ke anak. Nah, kemudian yang kedua yaitu melayani dengan baik saat banyak konsultan. Biasanya bidan desa ini adalah benar-benar tempat keluhan untuk orang-orang desa kan. Jadi sangat tidak menutup kemungkinan bidan desa ini dalam keadaan pandemi ini sangat berperan penting sekali dalam peran serta masyarakat. Pelayanan yang baik menjadi pondasi penting dalam jalinan kepada orang tua. Penting adanya kegiatan seperti imunisasi rutin, kemudian fasilitas kesehatan lainnya, dan harus diberikan pelayanan yang paling terbaik. Nah, kita lanjut ke
pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana sih cara yang dilakukan orang tua untuk mengenalkan, kemudian memberikan wawasan dan juga memahamkan COVID-19 ini kepada anak usia dini. Bagaimana ya kita sebagai orang tua, kita sebagai figur menjadi contoh untuk anak, kita memperkenalkan ke anak itu harus semenarik mungkin. Nah, yang pertama kita kenalkan dulu ke anak nih, apa sih virus itu, apa sih virus itu, kemudian apa ya yang harus dilakukan. Jadi kita fahamkan dulu ke anak apa itu virus, kemudian apa yang harus dilakukan, kemudian pencegahannya seperti apa, seperti itu. Dan juga kemudian yang kedua, gunakan media seperti buku gambar, animasi, selebaran, atau poster yang mengandung wawasan seputar COVID-19. Kemudian yang ketiga, gunakan media lain seperti video animasi atau video edukasi yang ada di platform media sosial seperti YouTube. Nah, sekarang YouTube kan ada fitur yaitu YouTube Kids. Nah, kita sebagai orang tua harus membimbing ketika anak memegang gadget ya, karena zaman sekarang anak itu benar-benar mainannya itu gadget terus. Nah, jadi kesempatan orang tua juga untuk memperkenalkan COVID-19 ini kepada anak. Kemudian yang terakhir setelah itu, ajarkan anak berpola hidup sehat dan juga menerapkan 3M. Nah, kita tidak asing lagi ya mendengar 3M. 3M yaitu mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker, dan juga yang terakhir adalah menjaga jarak atau social distancing. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pentingnya peranan orang tua dalam menjaga kesehatan anak di masa COVID-19 ini. Nah, orang tua sekarang kan bisa dikatakan mengerjakan pekerjaannya itu dari rumah atau work from home, atau mungkin anak juga sekolahnya sekarang kan online atau study from home. Nah, kita sebagai orang tua harus benar-benar membimbing dan juga menjaga imun anak ketika kita berada di rumah. Nah, yang pertama adalah mengajarkan pola hidup sehat kepada anak. Mengajarkan pola hidup sehat ini bisa dikatakan hal yang paling penting dalam keadaan di masa COVID-19 ini. Jadi orang tua itu sangat harus membimbing, kemudian memberikan berbagai macam cara agar anak itu mau berpola hidup sehat. Nah, yang kedua, pemberian gizi seimbang agar menjaga imun anak agar tetap selalu terjaga. Pemberian gizi seimbang ini tidak dilakukan dalam masa pandemi saja, tetapi memang sebagai orang tua adalah tugas paling penting dalam memberikan gizi yang sangat baik untuk anak. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan cara hidup bersih. Nah, sama seperti ketika orang tua mengajarkan hidup sehat kepada anak. Yang terakhir yaitu dibantu dengan motivasi orang tua agar anak mau menerapkannya. Nah, peran orang tua ini sangat penting ya dalam menstimulus otak, menstimulus tubuh kembang anak. Orang tua itu harus memberikan banyak motivasi dan juga banyak dukungan gitu kepada anak, mendukung anak untuk tetap menjaga hidup sehat, menjaga hidup bersih, dan juga dibiasakan dari kecil tuh makan buah, makan yang bervitamin, tidak berlebihan dalam memberikan jajan sembarangan, karena memang keadaannya memang saya katakan dari awal memang sekarang adalah zaman COVID-19 ya, jadi sekarang adalah serba hati-hati seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu teman-teman, ketika kita berpublic speaking,
bahasa tubuh itu sangat penting dan juga tatapan mata kita kepada audiens itu sangat diperlukan untuk menarik perhatian audiens. Jadi itu saja video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.